Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba menerangkan kembali penjelasan dari latihan soal yang sudah ada pembahasan tadi sehingga kalian lebih jelas mengenai cara pengerjaan soalnya. Soal yang pertama, dalam sebuah kotak terdapat 10 bola merah dan 5 bola putih. Jika diambil 2 bola dari dalam kotak tersebut, peluang terambilnya 2 bola berwarna sama adalah. Nah, ini pengambilan bolanya adalah 2 sekaligus. Untuk peluang, itu rumusnya adalah banyaknya anggota kejadian dibagi banyaknya anggota ruang sampel keseluruhan. Nah, kotak tersebut berisi 10 bola merah dan 5 bola putih. Diambil 2 sekaligus. Maka NS-nya itu sama dengan 15C2. Kita menggunakan rumus kombinasi. Karena ada 15 bola, yaitu 10 merah dan 5 bola putih. Untuk NS, dia tidak melihat warna, tapi keseluruhannya, 15C2. Dengan menggunakan rumus kombinasi, maka 15 faktorial per 15 kurangi 2 itu 13 faktorial dikalikan 2 faktorial. Dihitung sama dengan, biar lebih mudah jabarkan menjadi 15 kali 14 kali 13 faktorial per 13 faktorial kali 2 faktorial itu sama dengan 2. Nah, 13 faktorial coret dengan 13 faktorial. 14 bagi 2 sama dengan 7. Ketemu 15 kali 7 sama dengan 105. Kemudian, peluang terambil 2 bola berwarna sama. Kita cermati kalimatnya. Terambil 2 bola berwarna sama itu artinya bisa dua-duanya merah atau dua-duanya putih. Nah, N dari 2 merah atau 2 putih sama dengan 2 merah. Berapa merahnya? 10, maka sama dengan 10C2. Atau, ada kata-kata atau, maka ditambah, yaitu 5C2. 5 bola putih terambil 2. Pakai rumus kombinasi masing-masing, 10C2 sama dengan 10 faktorial per 10 kurangi 2, 8 faktorial, kali 2 faktorial, plus 5C2. 5 faktorial per 5 kurangi 2, 3 faktorial, kalikan 2 faktorial. Jabarkan, maka sama dengan 45 ditambah 10 sama dengan 55. Karena N2 merah atau 2 putih adalah 55, NS-nya 105, maka peluang dari 2 merah atau 2 putih sama dengan 55 dibagi 105. Bisa disederhanakan, yaitu masing-masing dibagi 5, ketemu 11 per 21. Soal yang kedua, dari 36 siswa di sebuah kelas, 20 siswa suka olahraga renang, 15 siswa suka olahraga basket, dan 10 siswa tidak suka kedua-duanya. Bila dipilih seorang siswa secara acak, peluang terpilih siswa yang suka kedua jenis olahraga tersebut adalah. Nah, untuk materi-materi yang mengambilnya adalah satu secara acak, kita perlu ingat yaitu menggunakan rumus NC1 pada kombinasi itu ketemunya adalah N. NC1 pada kombinasi ketemunya adalah N. Maka 5C1, 5. 10C1, 10. 100C1, 100. Dan seterusnya. Nah, untuk soal seperti ini akan lebih mudah jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn. Materi yang sudah pernah kamu pelajari di SMP dulu. Nah, ada dua himpunan, yaitu renang sama basket. Apakah ini beririsan atau tidak? Kita lihat di sini ada kalimat kedua-duanya, baik yang tidak suka kedua-duanya atau pertanyaannya terpilih siswa yang suka kedua jenis olahraga tersebut. Maka kita gambar renang dan basket saling beririsan. Ini adalah kotak, ini adalah diagram Venn-nya ini. S itu adalah banyaknya anggota ruang sampel, yaitu berapa? 36. Nanti akan dipilih satu siswa, maka 36C1 tetap 36. Jadi saya langsung aja, karena kita ngambilnya satu, maka sesuai dengan jumlahnya biar cepat. Kemudian renang dan basket ini saling beririsan. Pertanyaannya, berapa peluang terpilih siswa yang suka kedua jenis olahraga tersebut? Padahal kita tidak tahu berapa yang suka kedua-duanya ini. Nah, yang beririsan adalah yang suka kedua-duanya. Karena tidak tahu, bisa kita misalkan X. Sementara dari soal,
diketahui 20 siswa suka olahraga renang. Maka bagian yang sini, yang renang saja, tinggal 20 dikurangi X. Yang basket ada 15 seluruhnya. Karena yang irisan sudah ada X, maka yang suka basket saja tinggal 15 dikurangi X. Dan 10 siswa tidak suka kedua-duanya, maka 10-nya di luar renang dan basket ini. Kita simpulkan bahwa 20 dikurangi X, ditambah X, ditambah 15 kurangi X, ditambah 10, seluruhnya harus ketemunya adalah 36, karena jumlah semua adalah 36. Min X tambah X habis, 20 ditambah 15, 35, ditambah 10, 45, maka 45 dikurangi X, sama dengan 36. Kita pindah ruas, maka min X sama dengan 45 pindah jadi min 45. Maka min X sama dengan min 9, X sama dengan 9. Nah, 9 ini adalah irisannya ini, yaitu yang suka kedua-duanya. Maka jawabannya, peluang yang suka keduanya adalah 9/36. Soal ketiga, hasil survei yang dilakukan terhadap 50 siswa menyatakan bahwa 30 orang gemar matematika, 10 orang gemar fisika, tetapi ada 15 orang tidak gemar keduanya. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak, maka peluang terpilihnya siswa yang gemar matematika dan fisika adalah, lihat, kita yang ditunjuk adalah seorang siswa. Maka pakai rumus NC1 tadi, biar cepat sesuai aja dengan jumlahnya semula, biar cepat. Nah, di sini kita dalam mengerjakan juga beririsan, karena M itu adalah saber simpel untuk matematika, F-nya adalah fisika. Pertanyaannya gemar matematika dan fisika, maka pasti kedua adalah beririsan. Berapa yang gemar matematika dan fisika? Kita tidak tahu. Maka bisa kita misalkan yang gemar matematika dan fisika adalah X. Sehingga dari S yang seluruhnya adalah 50, matematikanya ada 30 yang gemar, maka yang sini saja adalah 30 dikurangi X. Fisika 10, maka yang sini adalah 10 dikurangi X. Dan tidak gemar keduanya, berarti di luar adalah 15. Pakai cara yang seperti tadi, maka kita jumlahkan semua. 30 dikurangi X, ditambah X, ditambah 10 kurangi X, ditambah 15, ketemunya harus sama dengan 50. Ini keseluruhannya. Sehingga dijumlah 30 tambah 10, 40, tambah 15, 55, dikurangi X, sama dengan 50. 55 kita pindah ruas, jadi min 5. 50 kurangi 55. Maka X sama dengan 5. Nah, jawabannya, maka peluang terpilih siswa yang gemar matematika dan fisika, yaitu adalah ini, irisannya ini adalah X, maka 5/50. Bisa disederhanakan, bagi 5 semua, maka 1/10. Soal yang keempat, dari 40 orang siswa, 30 diantaranya gemar makan bakso, 18 orang gemar makan sate, dan 13 orang gemar bakso dan sate. Jika dipilih seorang siswa secara acak, maka peluang terpilihnya siswa yang tidak gemar keduanya adalah sama, lebih mudah pakai diagram Venn. S-nya, anggota ruang sama adalah 40 banyaknya. Kemudian, dalam menggambar dua himpunan bakso dan sate, ini adalah beririsan. Dari mana? Dari kata kunci ini. 13 orang gemar bakso dan sate. Maka beririsan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, selalu dan selalu biasakan mengisinya adalah dari irisannya ini. Kalau irisan tidak diketahui, bisa kita misalkan X. Tapi untuk soal ini, sudah diketahui irisannya yaitu 13, yaitu gemar kedua-duanya, yaitu bakso dan sate, makanya 13. Dari soal, 30 diantaranya gemar makan bakso. Di bakso ada 30 seluruhnya. Karena irisan sudah 13, maka yang sini tinggal 17, yaitu 30 dikurangi 13. Sate seluruhnya ada 18. Karena di sini sudah 13, maka tinggal kurang 5. Sementara di soal
maka peluang terpilihnya siswa yang tidak gemar keduanya, tidak gemar, maka di luar ini. Berapa? Kita tidak tahu. Sama, bisa kita misalkan X misalnya. Maka setelah dijumlah seluruhnya, 17 ditambah 13 ditambah 5 ditambah X harus sama dengan 40. Ruang sampelnya ini. Dijumlah 35 ditambah X sama dengan 40, ketemu X sama dengan 5. Yaitu 40 dikurangi 35. Jadi, peluang terpilih siswa yang tidak gemar keduanya adalah 5/40. Atau disederhanakan dibagi 5 semua, yaitu 1/8. Soal yang nomor 5. Dalam sebuah kelas terdiri atas 30 siswa, di mana 16 orang diantaranya menyukai olahraga, dan 12 orang menyukai seni, serta 6 orang siswa tidak menyukai keduanya. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak dalam kelas itu, tentukanlah peluang terpilihnya siswa yang menyukai olahraga saja. Artinya, tidak menyukai seni, tapi hanya olahraga tok. Nah, kita jawab, lebih mudah pakai diagram Venn. S-nya ada 30. Kemudian ini beririsan. Kenapa beririsan? Ada kata-kata keduanya. Kemudian, O itu adalah olahraga, S-nya adalah seni. Selalu dan selalu mengisinya dari irisannya. Kalau sudah diketahui angkanya langsung masukkan, kalau belum bisa kita misalkan X. Nah, di sini kita misalkan X irisannya. Dari soal kita ketahui bahwa yang menyukai olahraga ada 16. Maka karena ini sudah ada X, maka sisanya adalah 16 dikurangi X. Seni ada 12 orang. Karena di sini 2X, maka sini sisanya adalah 12 dikurangi X. Dan 6 orang siswa tidak menyukai keduanya, berarti 6-nya di luar. Kita jumlahkan seluruhnya, 16 kurangi X, ditambah X, ditambah 12 kurangi X, ditambah 6, seluruhnya harus sama dengan 30. Pakai cara yang tadi, maka ketemu X-nya adalah sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah yang suka olahraga dan seni irisannya. Dalam soal, pertanyaan adalah peluang terpilihnya siswa yang menyukai olahraga saja. Maka yang sebelah sini, ini olahraga saja, yaitu 16 dikurangi X. Nah, karena X-nya ketemu 4, maka 16 kurangi 4 sama dengan 12. Jadi, peluang terpilih siswa yang menyukai olahraga saja, ya 12 per seluruhnya adalah 30. 12 per 30 bisa disederhanakan, karena masing-masing bisa dibagi 6. Bagi 6, 2, bagi 6, 5. Maka peluangnya adalah 2 per 5. Soal yang nomor 6. Ingat kemarin mengenai materi peluang komplement. Jika lupa silahkan dipelajari lagi. Nah, jumlah peluang itu seluruhnya adalah 100%. Pasti terjadi 100%. 100 per 100 maka sama dengan 1. Artinya, peluang itu pasti terjadi jika sama dengan 1. Nah, kalau peluang A sama dengan X misalnya, maka peluang dari A komplement, peluang yang bukan A tinggal 1 dikurangi X. Jadi sekali lagi, kalau lupa, materi yang kemarin dipelajari lagi mengenai materi peluang komplement. Saya langsung pada pembahasan soalnya saja, nomor 6. Peluang seorang kakek hidup dalam 5 tahun lagi adalah sepertiga, sedangkan untuk nenek 3/4. Berapa peluang dalam 5 tahun lagi kakek masih hidup, tetapi nenek sudah meninggal? Nah, dari soal saya misalkan dulu, peluang seorang kakek hidup adalah PA. Kemudian, peluang seorang nenek hidup 5 tahun lagi adalah PB. PA diketahui yaitu sepertiga. Maka peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi sepertiga, yaitu 2/3. Sama penyebutnya ini ya, 1 bisa 3/3. Jadi menyebut 3. Kemudian peluang B, peluang nenek hidup 5 tahun lagi adalah 3/4. Karena peluang dari B 3/4, maka peluang B komplement, artinya ini hidup, maka ini adalah mati. B komplement adalah 1 dikurangi 3/4. Jadi selalu 1 dikurangi sisanya. Maka sama dengan, samakan penyebutnya, karena penyebutnya adalah 4, maka 1 bisa sama dengan 4/4.
4/4 kurangi 3/4, maka sama dengan 1/4. Jadi ini artinya adalah peluang kakek hidup sepertiga, maka peluangnya tidak hidup adalah 2/3. Peluang nenek hidup 3/4, maka peluang nenek tidak hidup adalah 1/4. Pertanyaannya, berapa peluang dalam 5 tahun lagi kakek masih hidup? Maka A, ini. A tadi masih hidup, peluang dari A. Tetapi, nah, kata tetapi itu maknanya sama dengan dan. Saya ulangi, kata tetapi maknanya sama dengan dan. Nenek sudah meninggal. Kalau nenek hidup adalah B, maka nenek sudah meninggal adalah B komplement. Jadi komplemennya. Maka sama dengan A dan B komplement saling bebas. Ada kata-kata dan, maka caranya adalah kali. Maka sama dengan PA dikalikan P dari B komplement. PA dari soal itu adalah 1/3. Dikalikan peluang B komplement. PB sudah diketahui, peluang dari B komplement dicari adalah 1/4. Maka 1/3 kalikan 1/4 sama dengan 1/12. Artinya, peluang dalam 5 tahun lagi kakek masih hidup, tetapi nenek sudah meninggal adalah 1/12. Soal ke-7. 2 buah dadu dilempar undi bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kedua mata dadu yang muncul tidak ada yang sama adalah. Perhatikan S-nya. 2 buah dadu dilempar undi. Ingat, 2 buah dadu kadang dilempar sebuah dadu dilempar sekali atau 2 buah dadu. Lihat percobaannya itu apa? Karena 2 buah dadu anggota NS-nya adalah 6 pangkat N. N itu bisa banyaknya 2 dadu atau banyaknya lemparan. Maka S-nya adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya sampai dengan 6,6. Dulu udah pernah kita buat tabel tuh ya. Kalau lupa silakan dibuka lagi materinya mengenai ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu. Maka NS-nya adalah 36. Di sini pertanyaannya adalah peluang kejadian kedua mata dadu yang muncul tidak ada yang sama. Maka caranya, dari 11 sampai 66 ini, ada berapa yang tidak sama? Tinggal kita hitung. Nah, ada banyak. Nah, biar lebih enak, saya buat kebalikannya. Saya misalkan A adalah kejadian muncul kedua mata dadu sama. Loh, kan pertanyaan tidak ada yang sama. Ya, sengaja. Saya buat yang sama saja. Maka A dari anggota S-nya ini yang sama adalah 11, 22, 33, sampai 66. Maka banyaknya anggota kejadian A, NA sama dengan 6. Maka peluang dari A sama dengan 6/36. Atau disederhanakan sama dengan 1/6. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Kalau A adalah yang sama, berarti A komplement adalah yang tidak sama. Maka peluang dari A komplement sama dengan 1 dikurangi PA-nya ini. 1 kurangi 1/6. Sehingga sama dengan 5/6. Jadi, peluang muncul kedua mata dadu tidak sama, ya sama dengan 5/6. Soal yang ke-8. Perusahaan listrik suatu wilayah membuat jadwal pemadaman listrik pada 30 komplek perumahan yang ada pada wilayah cakupannya sebagai berikut. Ini adalah tabel, ini hari Senin sampai Minggu. Banyaknya komplek yang mengalami pemadaman. Senin adalah 4 komplek dan seterusnya. Jadi perhatikan tabelnya ya. Jika jadwal pemadaman tersebut berlaku secara acak pada semua komplek, maka peluang terjadi pemadaman listrik di sebuah komplek. Ingat, sebuah komplek, berarti 1. Ingat tadi NC1. NC1 sama dengan N. Jadi kalau biar cepat, NC1 kita lihat saja jumlahnya. Pada hari Rabu atau Minggu adalah, maka dari soal ini NS sama dengan 30. Ini 4 tambah 5 seterusnya adalah 30. Atau langsung di sini adalah 30 komplek keseluruhannya. NS sama dengan 30. Pertanyaannya, peluang terjadi pemadaman listrik di sebuah komplek pada hari Rabu atau Minggu. Nih, lihat ini. Rabu atau Minggu. Rabu sendiri, Minggu sendiri. Ada kata-kata atau maka ditambah. Rabunya berapa?
Rabu di sini adalah banyaknya komplek pada tabel adalah 3 yang mengalami pemadaman. Rabunya 3, maka peluangnya adalah 3/30 per keseluruhan. Kata-kata atau maka ditambah. Minggunya ada 4, maka 4/30. Sehingga langsung saja 3/30 ditambah 4/30 sama dengan 7/30. Jadi peluang terjadi pemadaman listrik di sebuah komplek pada hari Rabu atau Minggu adalah 7/30. Soal yang ke-9. Di sebuah toko tersedia 1 lusin. Ingat 1 lusin berapa? Ya, 12 lampu. 2 diantaranya rusak. Artinya ada 12 lampu, 2 diantaranya rusak. Berarti yang 10 adalah baik, yang 2 rusak. Ada 3 orang akan membeli masing-masing 1 lampu. Jadi diambil 3. 3 orang yang membeli. Masing-masing membeli 1. Pertanyaannya, peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Jadi kan, peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Nah, kita cermati. Karena ada 8 yang baik dan 10 yang baik dan 2 yang rusak. Yang ketiga rusak. Maka kemungkinannya bisa pembeli pertama itu baik, kedua baik, yang ketiga rusak. Jadi yang ketiga harus selalu rusak. Sesuai pertanyaan. Bisa juga baik, rusak, rusak. Jadi yang ketiga harus rusak. Karena rusaknya hanya 2, maka bisa baik, rusak, rusak. Atau kemungkinan ketiga, rusak, baik, rusak. Jadi kuncinya yang ketiga harus rusak. Sesuai pertanyaan, peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Di mana rusaknya maksimal adalah 2. Kita hitung berapa peluangnya. Nah, peluangnya yang pertama ini, baik, baik, rusak. Baik yang pertama berapa? 10. Maka 10 per keseluruhan berapa? 12. Ingat, peluang adalah selalu per keseluruhan. 10/12. Kali pembeli pertama sudah terambil baik. 10. Pembeli kedua berapa? Ya tinggal 9. Karena sudah terbeli 1. Tinggal 9. Per berapa? Per 11. Kenapa? Karena seluruhnya ada 12, sudah dibeli 1 maka tinggal 11. Dikalikan, yang ketiganya rusak. Rusaknya ada berapa? Ada 2. Per berapa? Per 10. Karena semula ada 12, sudah dibeli 2 orang, maka tinggal 10. Jadi ini selalu berkurang 1. Ini perlu hati-hati, ini perlu dicermati. Ditambah, karena ini adalah kemungkinan atau kemungkinan lain, maka ditambah. Baik yang pertama, berapa? 10/12. Kali rusak. Rusak yang pertama berapa? Seluruhnya rusak ada 2. Per berapa? Per 11. Karena berkurang 1. Yang pertama tadi sudah dibeli ini. Dikalikan, rusak lagi. Karena yang rusak sudah terbeli 1, maka yang rusak sekarang tinggal 1 per. Nah, kurangi 2 maka tinggal per 10. 1/10. Ditambah. Nah, ini rusak, baik, rusak. Rusak yang pertama berapa? 2. Per keseluruhan 12. Kali baik. Baiknya ada berapa? Tetap 10. Karena yang pertama terambil rusak, baiknya tetap. Jumlahnya tetap 10. 10-nya tapi per 11. Karena ada 12, terbeli 1, tinggal 11. Dikalikan, rusak lagi. Rusak yang pertama 2, maka rusak yang kedua tinggal 1 per 10. Selalu berkurang 1 ini, pernya ini. Nah, dihitung sama dengan 10 kali 9 kali 2, terus 80. 10 kali 2 kali 1, 20. 2 kali 10 kali 1, 20. Per 12 kali 11 kali 10 adalah 1320. Nolnya bisa kita coret. 22 dibagi 132. Bisa disederhanakan yaitu 1/6. Artinya, peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak adalah 1/6. Soal yang ke-10. 2 anak melakukan percobaan dengan mengambil kelereng secara bergantian masing-masing 1 buah. Ingat, ngambilnya 1 buah saja. Kalau ngambilnya 1, biar gampang, kita sesuaikan sesuai jumlahnya saja. Karena NC1 sama dengan N tetap.
dari dalam kantong yang berisi 5 kelereng merah dan 4 kelereng hijau. Jika dalam setiap pengambilan dikembalikan lagi, perhatikan ini, jika dalam setiap pengambilan dikembalikan lagi, artinya satu diambil, cemplungke, ngambil lagi. Sehingga artinya jumlahnya tetap, karena dikembalikan lagi. Jadi bentuk variasi soal seperti ini kadang dikembalikan lagi, kadang tanpa pengembalian. Kalau tanpa pengembalian artinya jumlahnya berkurang. Pertanyaannya, peluang kejadian anak pertama mengambil 1 kelereng merah dan anak kedua juga mengambil 1 kelereng merah adalah berapa? Nah, biar gampang kita data dulu. Kantong ini isinya apa? Yaitu berisi 5 kelereng merah dan 4 hijau, saya singkat 5M 4H. Diambil satu persatu dengan pengembalian. Ingat, dengan pengembalian. Maka peluang terambil 1 merah pada pengambilan pertama dan 1 merah pada pengambilan kedua sama dengan 1 merah pada pengambilan pertama. Berapa peluangnya? Nah, merahnya ada 5, maka 5 per keseluruhan berapa? 9. Ingat, kalau ngambilnya hanya 1, maka biar gampang sesuai jumlah saja. Merahnya ada 5 per keseluruhan adalah 9, maka 5 per 9. Setelah itu dikembalikan lagi. Maka tetap, meskipun pertama terambil merah, yang kedua peluang merah lagi tetap 5. Karena dengan pengembalian 5 per 9. Jumlahnya tetap. Maka sama dengan 25 per 81. Jadi, peluang terambil 1 merah pada pengambilan pertama dan 1 merah pada pengambilan kedua adalah 25 per 81. Soal yang ke-11. Kotak A berisi 2 bola merah dan 3 bola putih. Ini kotak A, 2 merah, 3 putih. Kotak B berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Kotak B ini 5M, 3P. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Kotak A diambil 1 bola, kotak B diambil 1 bola. Pertanyaannya, peluang bola yang terambil bola merah dari kotak A dan bola putih dari kotak B adalah, saya sederhanakan ya ini ya, peluang 1 merah dari kotak A dan 1 putih dari kotak B adalah berapa? Karena kotak A kita lihatnya kotak A. 1 merah dari kotak A berapa? Karena merahnya ada 2, maka 2 per 5, karena keseluruhannya ada 5 pada kotak A. Dan, kata-kata dan maka dikali 1 putih dari kotak B. Putih dari kotak B berapa? 3. Maka 3 per keseluruhan B berapa? 8, maka 3 per 8. Kalikan langsung, maka sama dengan 6 per 40. Disederhanakan, bagi 2 semua yaitu 3 per 20. Jadi, peluang terambil 1 bola merah dari kotak A dan 1 bola putih dari kotak B adalah sama dengan 3 per 20. Soal ke-12. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola kuning dan 4 bola hijau. Jika diambil 3 bola, 1 per 1, ngambilnya 1 per 1 tanpa pengembalian, maka peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dan kedua, serta bola hijau pada pengambilan ketiga adalah. Jawab. Nah, jadi kotaknya berisi 4 kuning, 4 hijau, 4K, 4H, diambil 3 bola 1 per 1 tanpa pengembalian. Maka peluang dari soal ini ya, 1 kuning pada pengambilan pertama dan 1 kuning pada pengambilan kedua serta 1 hijau pada pengambilan ketiga adalah berapa? Karena ngambilnya hanya 1, maka ben gampang peluangnya adalah sesuai dengan jumlahnya. Maka peluang dari 1 kuning pada pengambilan pertama, kuningnya ada berapa? 4, maka 4 per 8, seluruhnya ada 8. Dan ini maka kali. Karena tanpa pengembalian artinya berkurang 1. 1 kuning pada pengambilan kedua berapa? Karena kuning pertama ada 4, kuning kedua tinggal 3, terambil 1. 3 pernya berapa? Yaitu per 7. Dikalikan 1 hijau pada pengambilan ketiga. Hijaunya kan ada 4, maka tetap 4. 4-nya per 6. Karena sudah terambil 2 pada pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Dihitung 4 per 8, bagi 4 semua habis, bagi 4 tinggal 2. Nah, 2 kali 6 12. 2 kali 6 12, maka habis tinggal 1 per 7. Artinya, peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dan kedua
serta bola hijau pada pengambilan ketiga adalah 1/7. Berikutnya soal yang ke-13. Kantong A berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Kantong B berisi 2 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Dari masing-masing kantong diambil sebuah kelereng. Peluang bahwa kedua kelereng yang diambil berwarna sama adalah, nih, dari masing-masing kantong diambil sebuah kelereng. A. Berisi 5M 3P. Kantong B berisi 2M 6P. Masing-masing diambil satu kelereng. Nah, misal A itu kejadian kedua kelereng yang diambil berwarna sama. A adalah kejadian kedua kelereng yang diambil berwarna sama. Artinya, A itu bisa satu merah dari kotak A dan satu merah dari kotak B. Atau satu putih dari kotak A dan satu putih dari kotak B. Karena kelerengnya kan harus sama. Bisa dua-duanya merah atau dua-duanya putih. Tapi ngambil satu persatu dari kotak A dan kotak B. Maka peluang dari A sama dengan satu merah dari kotak A berapa? Nah, 5/8. Karena merahnya ada 5, ada 8. 5/8. Dikalikan satu merah dari kotak B, merahnya berapa? 2. Seluruhnya 8, maka 2/8. Atau maka ditambah satu putih dari kotak A. Nah, putihnya ada 3, maka 3/8 seluruhnya nih, 3/8. Dan maka dikali satu putih dari kotak B, yaitu berapa? 6. 6-nya per 8 seluruhnya. Sehingga sama dengan 10/64 ditambah 3 kali 6, 18/64, dijumlah sama dengan 28/64. Nah, 28/64 bisa disederhanakan, yaitu masing-masing bisa dibagi 4. Bagi 4, 7, bagi 4, 16. Jadi, peluang kedua kelereng yang diambil berwarna sama adalah 7/16. Soal yang ke-14. Dari seperangkat kartu bridge atau remi, diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambil kartu as atau kartu berwarna merah. Ingat, kartu bridge, kartu remi, NS-nya adalah 52, C1, maka tetap 52. Kalau ngambilnya adalah 1, langsung aja sesuai jumlahnya, 52. Saya misalkan yang A terambil kartu as, dan yang B terambil kartu berwarna merah. Maka N dari A, as ini, yaitu 4. Asnya ada 4 ini ya, dalam seperangkat kartu bridge. Kemudian kartu berwarna merah. Ada berapa kartu berwarna merah? Itu adalah 26. Yang berwarna merah adalah diamond atau wajik, itu merah, ada 13. Ditambah yang heart atau hati, 13. Maka jumlahnya adalah 26. Hati-hati, karena antara kartu as dan merah ini saling beririsan. Kenapa beririsan? Karena ada kartu as yang berwarna merah. Maka N dari A irisan B, as yang berwarna merah, ada berapa as yang merah? Yaitu 2. Apa saja? Yaitu as hati dan as wajik. Maka ada 2. Sehingga untuk menjawab tentukan peluang terambil kartu as atau pakai gabungan ini. Asnya itu adalah yang A tadi, yang merah adalah yang B, maka peluang dari A atau B pakai rumus, maka sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Maka sama dengan 4/52 ditambah PB-nya ini 26/52 dikurangi irisannya 2/52. Dihitung sama dengan 28/52. Bisa sederhanakan itu masing-masing bagi 4. Bagi 4 adalah 7, bagi 4 adalah 13. Jadi, peluang terambil kartu as atau kartu berwarna merah adalah 7/13. Demikian penjelasan dari latihan soal tadi, sehingga kamu bisa lebih mudeng sedikit. Sekali lagi, agar kamu lebih paham, silakan pelajari saja semuanya dari materi yang sudah saya terangkan. Lumayan banyak, sehingga perlu dibaca berulang-ulang. Untuk fokusnya bisa latihan-latihan soal dan pembahasan yang sudah saya berikan. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.